Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sofiuddin. Saya sekarang dosen di Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab, S2 Pemikiran Islam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Haris. Lanjut ke Ibu Ayu Fitriani Hatta. Silakan, Bu. Mic-nya masih mati. Ya, selamat siang. Nama saya Fitriani Hatta. Saya biasa dipanggil Ayu. Saat ini saya seorang dosen di Universitas Megarezeki Makassar. Latar belakang pendidikan saya S1 Kesehatan Masyarakat dan S2 Kesehatan Masyarakat. Cuman kenapa saya mau belajar BIPA? Karena saya juga diminta untuk mengajar salah satu mata kuliah umum, yaitu pengajaran bahasa Indonesia. Sehingga saya sebelum diberi mata kuliah ini, saya mau menyiapkan dulu dengan mengikuti program pelatihan BIPA ini. Terima kasih. Menarik ya, ini menarik, satu hal yang menarik menurut saya. Oke, Ibu Wahyu Kusumayanti, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cucu saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Kusumayanti. Seperti Pak Haris Sofiuddin, saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Saya mengajar di Prodi Sastra Inggris. Sedangkan S1 saya kebetulan pendidikan bahasa Inggris dari IKIP Surabaya dulu. Oke. Baik. Terima kasih, saya kira cukup. Ya, lanjut ke Pak Nasaruddin. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Saya Nasaruddin, biasa dipanggil Nasar. Saya teman sejawatnya Pak Haris dan Bu Wahyu, juga Bu Rumila yang belum bergabung ini. Saya dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, mengajar di jurusan atau program studi Bahasa dan Sastra Arab. Saya pendidikannya S1 sampai S3 Bahasa Arab. Salah satu motivasi saya ikut ini ya, karena di kampus kami ini semakin tahun semakin banyak orang Arab yang datang belajar kuliah di sini ya, dari Libya, dari Mesir gitu. Nah, di tahap-tahap awal mereka kesulitan itu mempelajari bahasa Indonesia. Nah, saya karena basicnya bahasa Arab ya, ingin mengambil bagian di ini pembekalan bahasa mahasiswa Arab yang datang ini gitu. Nah, ikut kursus BIPA ini antara lain saya ingin secara akademik tahu bagaimana sebenarnya mengajarkan bahasa Indonesia itu khususnya kepada penutur Arab ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasar. Lanjut ke Ibu Juwita Cindy. Oke, selamat pagi semua. Selamat siang semuanya teman-teman di ruangan Zoom ini. Nama saya Juwita Cindy, bisa dipanggil Indi saja. Saya English trainer dan saat ini kerja di Zurich, Switzerland, di Swiss. Juga English trainer, tapi saya suka mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, tapi saya mengikuti customize mereka maunya apa. Jadi saya tidak tahu sebetulnya metode yang ngikutin BIPA itu seperti apa. Makanya saya gabung hari ini karena sejauh ini jadi mereka yang request, terus saya ngikutin mereka begitu. Jadi hari ini saya bergabung di sini bersama Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu yang sangat baik dan baru ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Sekarang di Zurich pagi ya Bu? Di sini pagi Pak, jam 9. Oke, baik. Ya. Terima kasih.
Kita lanjut ke Ibu Angelina Melisa. Silakan Bu. Oke, semuanya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angelina Melisa. Panggil aja Melisa, jangan panggil Angel ya, terlalu berat namanya. Nah, kebetulan saya di sini dan beberapa rekan saya ada kami berempat dari sekolah Jakarta Nanyang School. Kebetulan kami di sini adalah pengajar dari SD sampai SMA untuk murid yang berasal dari luar Indonesia, yang kebetulan sulit berbahasa Indonesia. Saya sendiri lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan BIPA juga, dan dari Sanata Dharma. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam kenal. Salam kenal. Oh, oke. Berarti kenal Ibu Ria Lestari ya berarti Ibu ya? Wah, enggak tahu Pak, saya angkatan 2009. Kita angkatan berapa saya enggak tahu. Oke, beliau tokoh BIPA itu di Sanata Dharma ya. Oke, baik. Kan... Kita lanjut ke... Sebentar. Oke. Kita lanjut ke Pak Albertus Bagasworo. Silakan Pak Albert. Iya, terima kasih Pak Nyoman. Selamat siang teman-teman semua. Saya Albertus, panggil saya Albert. Saya temannya Ibu Melisa, Pak, dari Jakarta Nanyang School. Kebetulan memang kami ini yang ikut training ini memang kebetulan mengajar anak-anak ekspat dari primary 3 sampai SMA, sampai junior college. Nah, kami berharap dengan ikut BIPA ini kami bisa lebih matang lagi dalam mengajar anak-anak, terutama untuk masalah Pak, teknik dan materi. Karena kebetulan kan sekarang mencari materi BIPA itu kan sulit sekali ya Pak ya, walaupun dari dinas ada, tapi sepertinya kayak kita masih harus menyesuaikan banyak hal di situ. Nah, kalau untuk kuliah saya S1, saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Oke. Iya, begitu saja. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi ini info lebih awal, jadi teman-teman di Jakarta Nanyang School ini sudah mengajarkan, kalau di bahasa Inggris disebut English for Young Learners ya. Ini berarti Indonesian for Young Learners. Gitu. Betul Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Muhammad Aso Zaidan. Ya. Sebenarnya itu nama anak saya, Pak. Oke, baik. Maaf, sorry. Nama saya itu Koyima. Oke, silakan Mbak Koyima ya. Iya, saya Koyima, saya dari Tangerang, Banten ya Pak ya, Jakarta. Motivasi saya untuk ikut ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengajar BIPA, karena background saya adalah jurusan bahasa dan sastra Inggris gitu. Terus pekerjaan saya sih saat ini ngajar private aja. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan saya dapat ilmu dari sini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita belajar bersama. Terima kasih banyak Ibu Koyima. Kita lanjut ke Pak Yunas atau Pak Ahmad Halim. Silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Nama saya Yunas atau Ahmad Halim atau panggilan saya Yunas. Jurusan S1 saya waktu itu sastra Inggris, pengutamaan sastra bukan linguistik. S2 sekarang lagi sekolah bisnis. Motivasi saya belajar BIPA itu karena saya pernah mengajar secara kasual saja sih bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Namun ya butuh lebih mendalami metodologinya yang lebih baik, itu teknik pengajaran yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Yunas. Kita lanjut ke Pak Fidel. Silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Saya Fidel. Kebetulan ini saya teman dari Ibu Melisa dan Pak Albertus juga dari Jakarta Nanyang School, dan saat ini saya dipercaya juga untuk mengajar ekspat cuman dari SMP sampai SMA. Dan karena background saya itu saya datang dari S1 PB Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma,
Dan ya motivasi join dengan webinar ini tentunya agar bisa lebih matang lagi lah untuk belajar secara teknisnya tadi seperti yang Pak Albert bilang, secara materi juga biar bisa lebih jelas, lebih mendalam, sehingga apa yang diajarkan itu sesuai gitu Pak. Salam kenal semuanya. Terima kasih Pak Fidel. Lanjut ke Ibu Ade Syah Sugiyarni. Silakan Bu Ade. Baiklah, selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ade, saya bisa dipanggil Ade. Jadi saat ini saya sedang bekerja sebagai English tutor bersama kawan saya. Di sini ada Miss Ike Windy sama Miss Ida dari English is Easy di kantor kita di Denpasar saat ini. Baik, untuk background pendidikan saya sendiri, saya lulusan D4 Manajemen Akuntansi Hospitality serta S2-nya di jurusan pariwisata. Jadi motivasi saya untuk mengikuti BIPA ini supaya bisa mengajar untuk foreigner yang nanti bisa diterapkan di tempat kerja saya sekarang, yaitu English is Easy. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini sebenarnya saya tetanggaan sama tempat kerjanya Mbak Ade ini. Pernah dulu di samping rumah saya sebenarnya. Luar biasa. Baiklah. Oke, terima kasih. Saya mau lanjut ke Ibu Ida Andini. Ya, selamat siang semuanya. Salam kenal dari saya. Saya salah satu grup dari Miss Ade sebenarnya Bapak, masih satu geng. Terus dari background yang mungkin paling junior di sini. Jadi saya diploma 3 bahasa Inggris di Universitas Udayana itu angkatan 2008 gitu. Jadi saya belajar BIPA di sini memang untuk hal yang baru buat saya yang jelas dan buat bekal sendiri juga, tapi di sini untuk program belajar akan dibuka program belajar baru untuk si BIPA ini sendiri untuk foreigner. Jadi mudah-mudahan saya dapat ilmu banyak di sini dari Bapak dan itu aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ida. Lanjut ke Pak Setiawan Chandra. Silakan Pak. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Setiawan Chandra, jadi panggil Chandra aja. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Mandarin di Tiongkok. Nah, jadi motivasi saya untuk belajar BIPA ini sebenarnya adalah karena saya tahun depan mau lulus, saya berencana mau jadi dosen bahasa Indonesia di Tiongkok gitu. Karena beberapa kampus di sini sebenarnya di Tiongkok sudah banyak kampus yang mereka buka jurusan bahasa Indonesia gitu, dan mereka butuh dosen dari yang berbahasa natif bahasa Indonesia. Nah, jadi saya berencana mau jadi dosen di sini. Kemudian untuk jurusan S1-nya, dulu saya kuliah arsitek di Atma Jogja. Oke, gitu. Baik. Terima kasih ya. Jadi sekedar info juga, ada banyak sekali alumni kursus ini yang sudah menjadi dosen di Tiongkok sana ya. Ada banyak sekali. Ya, jadi itu benar ya, ada kesempatan yang sangat besar untuk menjadi pengajar BIPA di luar negeri atau dosen BIPA. Oke, saya mau lihat siapa lagi yang belum ya. Ada yang belum masuk, ada yang sedang connect. Oke, lanjut ke Ibu Nur Fatimah ya. Silakan Bu. Oh, mic-nya masih mati, Bu. Maaf sebelumnya, Pak, Ibu. Perkenalkan, saya Nur Fatimah. Saya dari Padang. Saya di Universitas Andalas, jurusan Sastra Indonesia. Jadi motif buat ikut pelatihan ini adalah saya berkeinginan untuk jadi dosen atau guru bahasa Indonesia untuk penutur asing. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut ke
Pak Aji Yaruski. Silakan Pak Aji. Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo. Ya, oke, sudah. Silakan. Oke. Nama saya Aji Yaruski. Saya mengajar di JNY, Pak, Jakarta Nanyang School. Kebetulan ada beberapa rekan saya juga di sini. Motivasi saya mengikuti PIPA, saya udah 7 tahun ini mengajar di sekolah SPK ya, jadi sebuah kebutuhan gitu Pak. Karena beberapa kali saya menghadapi beberapa peserta didik dari negara lain kayak gitu. Makanya ini sangat diperlukan sekali gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Aji. Lanjut ke Ibu Ike Windy, silakan. Oke, kita lanjutkan ke Bapak Yuliardi Toyo. Oke, Ibu ya. Maaf saya agak terlambat masuk. Apa yang harus saya bicarakan di sini, Pak Nyoman? Kita masih perkenalan, Pak. Ya, nama saya Yuliardi Toyo. Sejak 10 tahun saya tinggal di Jerman. Kegiatan saya di Jerman sebagai pengajar bahasa Jerman. Untuk motivasi, sementara saya penasaran atau istilahnya ingin mendalami bahasa Indonesia untuk penutur asing. Untuk mengajar saya belum ada ke arah sana, jadi untuk sementara saya mengambil ini aja dulu Pak, gitu. Pak, suara Bapak seperti saya kenal ya Pak. Bapak pernah diwawancarai oleh Ibu Eti ya? Iya benar. Pernah bikin video dengan Ibu Eti. Iya, benar. Oke. Oh baik. Kalau Bapak mau lihat handout-nya itu sudah ada di Mbak Eti ya. Oke, boleh nanti saya kontak Ibu Eti. Iya, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak Nyoman. Ya. Oke, baik. Masih ada beberapa yang belum bisa masuk rupanya. Halo. Oke. Baik. Oke, Ibu Ike Windy. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Suaranya tidak terdengar. Halo Pak, saya dengar suara saya Pak. Oke, sudah. Silakan. Ya. Jadi teman, saya berasal dari Bali. Bukan Bali sih sebenarnya, bukan asli Bali. Saya dari Malang aslinya gitu. Kebetulan sudah lama di Bali. Karena memang background pendidikan saya adalah bahasa Inggris, kemungkinan untuk mengembangkan karir di bidang bahasa Inggris lebih besar di Bali. Nah, alasan saya untuk ikut program BIPA ini karena untuk membuka karir lebih besar lagi, lebih luas lagi dalam pengajaran bahasa Indonesia ke penutur asing. Demikian, terima kasih Ibu Ika. Oke, baik. Itu perkenalan kita ya. Ini penting karena kita lihat karena ada beberapa stigma di dalam pengajaran BIPA ini. Ada orang yang beranggapan harus bisa bahasa Inggris gitu misalnya. Itu dulu itu ada seperti itu. Tapi kalau mahasiswanya dari Arab kayak Pak Haris dan teman-teman itu bahasa Inggris kayaknya nggak ada gunanya gitu kan. Atau nanti misalnya yang ingin mengajar di Tiongkok begitu kan, terus pakai bahasa Inggris, nah itu juga pasti kurang pas gitu ya.
Nah, itu ada pemahaman-pemahaman yang keliru oleh beberapa orang tentang BIPA itu. Nah, itu disebabkan karena di awal-awal pengembangan BIPA atau perkembangan BIPA ini, yang lebih banyak terlibat itu adalah teman-teman dari jurusan bahasa Inggris. Kebetulan ya, jurusan bahasa Inggris karena mungkin dulu mereka lebih banyak dekat dengan orang asing begitu. Jadi sehingga ketika ABIPA Bali menyelenggarakan lokal karya yang pertama itu tahun 1997 ya. Itu ada yang mengusulkan bahwa guru BIPA itu syaratnya harus bisa bahasa Inggris gitu. Waktu itu ya 90 sekian itu masih ada pendapat-pendapat yang tidak pas gitu. Nah, untuk itu sekarang teman-teman ini ada yang dari pariwisata, ada yang dari kesehatan, dan macam-macam. Ada guru fisika yang ikut gitu. Jadi, nah oleh karena itu, kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Karena bagi teman-teman yang belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Tiongkok, bahasa Arab, mungkin bahasa Arab agak sedikit berbeda ya, karena di Indonesia juga banyak bahasa Arab gitu. Tapi bahasa asing yang benar-benar itu karena sebenarnya 3 tahun itu kita belajar keterampilan bahasa, bagaimana menguasai bahasanya gitu. Yang 1 tahun intensif itu kita pakai untuk mempelajari mata kuliah konten, ada linguistik, ada metodologi dan segala macam gitu. Tapi menguasai bahasa asing secara tuntas itu diperlukan waktu yang lama. Karena kita kan beda kalau misalnya nanti Pak Yunas ingin menjadi dosen di Tiongkok, tapi sudah tinggal di Tiongkok misalnya, itu akan lebih cepat gitu kan. Dibandingkan kita tinggal di sini di Indonesia belajar bahasa Mandarin, mau jadi guru bahasa Mandarin, nah itu kita akan perlu waktu lebih lama gitu. Nah, karena kita orang Indonesia dan penutur asli, jadi 1 komponen sudah kita kuasai, yaitu bahasa Indonesia, maka ini sudah menghemat sekian banyak waktu ya. Nah, sekarang kita tinggal 2 hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama metodologi, bagaimana mengajarkan itu. Nah, untuk tahu metodologinya, kita perlu tahu kontennya seperti apa gitu. Nah, konten di sini itu adalah informasi atau pengetahuan tentang kebahasaan. Jadi sebenarnya kita sudah menguasai tata bahasanya, sudah kita kuasai sebenarnya gitu sebagai penutur asli. Cuma karena kita guru, nanti ada banyak pertanyaan mengapa gitu ya. Mengapa begini, mengapa begitu, apa bedanya ini dengan itu. Lalu dibandingkanlah bahasa mereka dengan bahasa Indonesia gitu. Lalu bagi beberapa peserta BIPA, mahasiswa BIPA ini, mereka, well, it doesn't make sense gitu. Nggak masuk akal katanya gitu. Ya nggak masuk akal karena mereka memikirkannya dalam bahasa mereka gitu kan. Coba pikirkan dalam bahasa Indonesia, itu pasti masuk akal gitu. Jadi timbul hal-hal seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya melihat bahwa di bahasa Inggris misalnya, di bahasa Inggris itu ada namanya RSA Certificate. Jadi untuk teman native speaker bahasa Inggris yang jurusannya bukan jurusan bahasa, coba cek nanti ya. Coba cek teman-teman yang terutama di SPK, teman-teman SPK. SPK itu adalah dulu namanya Sekolah Internasional ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui. Sekarang namanya SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama gitu kan. Coba cek guru-guru yang menjadi guru bahasa Inggris ya, TESOL teachers itu. Apakah dia S1-nya sama nggak seperti kita S1 pendidikan bahasa Inggris gitu misalnya, atau TEFL, TESOL dan seterusnya gitu. Jadi saya punya berani menebak gitu, sebagian besar mereka tidak memiliki S1 pendidikan bahasa Inggris seperti kita. Jadi pendidikannya sama seperti Bapak Ibu sekarang ini. Jadi ada yang pendidikan kejuruan, ada pendidikan keolahragaan kemarin ya. Lalu mereka mengambil program seperti ini, ada namanya TESOL. TESOL itu kalau diambil intensif itu 1 bulan selesai. Jadi setiap hari dia belajar 6 jam, 1 bulan selesai. Dapatlah dia sertifikat. Lalu bisa mengajar bahasa Inggris di seluruh dunia. Tapi kalau mau mengambil yang semi intensif itu 3 bulan.
dapatlah dia sertifikat gitu dan seterusnya gitu. Jadi itu sebenarnya saya melihat itu, nah orang Indonesia juga mestinya bisa gitu. Kita tidak perlu misalnya untuk menjadi guru BIPA itu harus belajar misalnya 4 tahun gitu, misalnya ya. Jadi bagi kita yang sudah selesai S1, masa ngambil jurusan BIPA lagi 4 tahun, nah itu nggak masuk akal menurut saya. Jadi kita oleh karena itu kita bisa mengambil shortcut. Nah, yang perlu nanti kita pelajari lebih banyak itu adalah tentang aspek-aspek seperti tadi. Apa bedanya, kenapa kata ini kok memakai ber, kenapa tidak me, gitu, dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Kita sudah bisa, tetapi pengetahuan itu mungkin belum sampai, kecuali teman-teman yang dari jurusan bahasa Indonesia misalnya. Nah itu. Jadi keuntungannya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang dari jurusan bahasa Indonesia, saran saya adalah kuasailah minimal 1 bahasa asing. Bahasa asing apa saja gitu. Bagi yang teman-teman jurusan bahasa Indonesia. Karena kalau tidak tahu bahasa asing, nanti program BIPA kita itu kita menjadi seperti ini, seperti tukang warung ya. Kita buka warung, rumah kita di pinggir jalan, makanan kita bagus ya. Kalau kita buka warung makanan, tapi kita cuma nunggu saja gitu. Kita cuma nunggu orang lewat berbelanja gitu. Karena kita tidak menguasai alat untuk menjual, yaitu bahasa. Nah, jadi kalau kita mengetahui 1 bahasa asing, maka bahasa asing ini bisa kita pakai untuk marketing program kita gitu. Jadi 1. Yang kedua juga kita akan nanti bagaimana belajar bahasa asing sampai tuntas ya. Sampai tuntas itu artinya kita menguasai bahasa itu sehingga kita bisa menggunakan bahasa itu mirip seperti kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong, misalnya kalau Pak Yuliardi ngomong bahasa Jerman, tidak lagi mikir seperti dulu ya. Jadi semuanya itu sudah terkoordinasi lalu keluar otomatis gitu. Itu yang saya sebut dengan belajar bahasa asing sampai tuntas atau the mastery learning gitu. Nah itu pembukaan dari saya dan sekarang mari kita lihat garis-garis besar saja tentang metodologi ini ya. Nanti kita lihat praktiknya seperti apa gitu ya. Karena kan dari latar belakang pendidikan, pengalaman itu saya rasa Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang metodologi. Cuma sekarang kita kerucutkan ini menjadi bagaimana metodologi itu di dalam pembelajaran BIPA gitu. Nah, untuk itu izinkan saya untuk berbagi layar ya, untuk merangkum hal-hal yang berhubungan dengan metodologi pengajaran BIPA ini ya. Oke. Ya, jadi kursus ini adalah kursus sertifikat guru BIPA level 1. Ya, jadi ini kursus sertifikat. Ya. Isinya metodologi pengajaran BIPA. Jadi kalau ada level 1, nanti ada level 2, ada level 3, sampai level 4. Jadi level 2 itu nanti adalah tentang bagaimana kita menyusun silabus dan menyusun bahan ajar. Jadi, tadi disampaikan ada bahan ajar banyak berkeliaran di internet, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jadi oleh karena itu guru tetap harus membuat bahan ajar sendiri atau mengedit atau menyesuaikan dan sebagainya. Nah level 3 itu nanti mudah-mudahan kalau serius di industri ini, kita akan belajar tentang manajemen atau pengelolaan program BIPA, pengelolaan dan pengembangan program BIPA. Nah itu saya sebut seperti bisnis ya. Itu bisnisnya, the core business untuk BIPA ini sendiri. Nah, level 4 itu adalah TOT. Jadi training for BIPA trainers gitu ya. Jadi itu program estafet yang dibuat oleh ABIPA Bali karena suatu saat nanti saya harus mundur dari ini karena satu dan lain hal, tapi program ini harus berjalan ya. Oke. Kita lihat ini adalah kalau lengkap kursus ini sebenarnya 30 jam ya. Tetapi dipotong menjadi 20 jam. Jadi ada beberapa bagian nanti kalau perlu bisa dipertimbangkan lagi untuk mengambil, kalau tidak saya melihat bahwa yang kita pelajari selama 1 minggu ini sudah cukup untuk bekal kita
memulai menjadi pengajar BIPA. Jadi kita akan melihat tiga hal ya, apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu teknik gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita bagaimana menggunakan itu di dalam pengajaran kita. Yang pertama itu adalah pengajaran keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa itu terdiri dari dua garis besar gitu ya. Garis besar yang pertama itu adalah keterampilan reseptif ya. Keterampilan reseptif ini ya, jadi mungkin itu dari bahasa Inggris receive gitu ya, menerima gitu ya. Nah, lalu terdiri dari keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Itu sebenarnya kedua keterampilan yang sama, cuma medianya berbeda gitu. Kalau menyimak itu melalui audio atau video sekarang lebih banyak. Tapi kalau membaca itu melalui visual gitu, melalui tulisan. Jadi itu sebenarnya keterampilannya sama gitu. Nanti materinya pun bisa sama sebenarnya. Jadi tinggal nanti kita ubah sedikit. Yang materi membaca bisa kita pakai untuk menyimak, materi menyimak bisa dipakai untuk pengajaran membaca gitu. Nah, keterampilan yang kedua itu adalah keterampilan produktif. Ya, itu dari kata produce gitu ya. Tadi dia memproduksi ujaran, itu adalah keterampilan berbicara, lalu memproduksi tulisan, keterampilan menulis. Nah, keempat keterampilan ini, menyimak, membaca, berbicara, menulis, itu sering juga disebut dengan keterampilan makro. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana kita nanti lihat menguraikan keterampilan makro itu menjadi keterampilan mikro. Karena ini penting dalam struktur pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, yang kita pelajari nanti di sini adalah bagaimana kita mengajarkan komponen bahasa. Jadi komponen bahasa itu ada dua. Yang pertama tata bahasa, lalu kosakata gitu. Nah, kosakata ini sangat penting ya, karena ini kosakata itu adalah modal utama. Jadi kalau kita berbisnis itu kan ada namanya working capital gitu ya. Nah, modal kerja kita untuk belajar bahasa itu adalah kosakata. Jadi bukan tata bahasa. Jadi kalau misalnya kita tidak punya kosakata, walaupun kita tahu berbagai cara untuk meningkatkan keterampilan bahasa ini, tapi tidak punya kosakata, itu pasti bermasalah gitu. Jadi oleh karena itu, kalau kita punya anak kecil gitu kan, waktu belajar kan kita ajarkan kosakata ya. Jadi ini hidung, rambut, nah itu kosakata ya. Jadi kita belum masuk itu. Nah, jadi ini komponen bahasa. Nah, dari nomor 1 dan 2 ini itu adalah kita sebut dengan pengajaran diskrit. Ya, diskrit itu artinya terpisah-pisah. Nah, lalu di beberapa program, jadi kalau misalnya di universitas ya, seperti ada tadi teman-teman kita di UIN misalnya mengajar menjadi dosen itu, sering mata kuliah BIPA itu dibagi secara diskrit. Jadi ada satu kelas BIPA yang belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun, 1 hari itu 6 jam, itu tidak mungkin diajar oleh satu dosen. Ya. Karena kan dosen itu kan punya pekerjaan tugas yang banyak ya. Ada mengajar juga di program reguler, ada rapat, ada dan seterusnya. Jadi oleh karena itu sering di program BIPA di universitas itu dibagi-bagi. Jadi nanti ada dosen menyimak, dosen membaca, dan seterusnya gitu. Dosen tata bahasa, kosakata. Jadi menjadi seperti itu. Tapi di tempat lain, seperti misalnya di Pusat Bahasa Ngurah Rai, kemudian di ABIPA Bali, kemudian mungkin juga di ISI tadi teman kita, itu mungkin nanti yang diterapkan itu adalah pengajaran BIPA terpadu gitu. Jadi seperti kita mengajarkan bahasa Inggris, kalau kursus bahasa Inggris selama 1 level, gurunya 1. Pelajarannya itu 1 sesi, isinya bisa ada menyimak, ada kosakata, segala macam gitu. Nah itu nanti kita melihat bagaimana kita mengajarkan BIPA secara terpadu ini. Juga kita akan belajar bagaimana membuat permainan, menciptakan permainan atau mendesain permainan dari permainan yang sudah ada. Jadi misalnya teman-teman mengajarkan bahasa Arab gitu, ada permainan di situ, bagaimana kita mentransfer itu menjadi permainan untuk kelas BIPA. Ada permainan ya, kan kita di Indonesia kan suka main gaple gitu kan. Nah, bagaimana main gaple itu, main dom itu bisa kita transfer menjadi permainan untuk pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, itu jadi itu nanti
kita pikirkan. Jadi sebabnya saya melihat BIPA ini juga termasuk industri kreatif gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang sangat penting nomor 5 ini adalah bagaimana kita membuat RPP BIPA. Ya. RPP BIPA itu yang efektif dan efisien. Jadi RPP yang benar-benar itu akan kita pakai dan bermanfaat untuk proses pembelajaran. Nah, ini adalah 5 poin yang akan kita pelajari. Nah, sisanya nanti 6, 7, 8, 9 itu sisanya nanti. Kalau diperlukan gitu ya. Tapi untuk pengajaran saya kira ini cukup ya. Ini cukup. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah cita-cita BIPA saya gitu kan. Sekarang ini kan BIPA itu baru berkembang di Bali, di Jawa itu juga belum di seluruh Jawa ya. Misalnya Jawa Timur misalnya yang paling dekat itu malah kalah dengan program yang ada di Malang gitu. Jadi program BIPA di Malang lebih banyak daripada di Surabaya misalnya gitu. Di Jawa Tengah misalnya yang banyak itu di Jogja dan Salatiga, bukan di Semarang gitu. Di Jakarta lumayan, tapi di Bandung belum gitu. Nah, dengan kemajuan Indonesia, baik secara ekonomi, kemudian ke stabilitas politik dan seterusnya, semakin bagus, maka terutama nih ekonominya, semakin berkembang ekonomi Indonesia, maka minat orang untuk belajar bahasa Indonesia itu akan makin bagus juga. Daya beli orang Indonesia makin tinggi, maka akan banyak industri atau perusahaan yang akan dibuka di Indonesia. Dan itu pasti akan mendatangkan sekian persen itu tenaganya dari luar gitu. Tidak bisa semua dari orang Indonesia. Dan sekarang kalau saya lihat alumni kursus ini sudah hampir dari semua provinsi sudah ada gitu. Bahkan dari kemarin ada kepulauan kecil ya di Kalimantan Barat ini. Juga sudah ada di situ. Jadi saya katakan sekarang ini waktunya untuk membuka program BIPA karena dengan adanya internet sekarang, nah itu kita bisa promosi segera gitu. Kalau dulu kan harus pasang iklan di koran gitu kan itu mahal. Jadi kalau kita orang Indonesia pasang iklan di koran luar negeri itu pasti mahal sekali gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pasang iklan bisa di Facebook, bisa di Instagram dan seterusnya. Jadi itu sekarang jauh lebih gampang. Jadi kita punya mahasiswa dari seluruh dunia. Saya tidak mengamini pandemi ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pandemi ini, maka kursus ini menjadi sangat mahal, gitu ya. Sangat mahal karena misalnya yang dari luar Bali harus membayar tiket, kemudian harus membayar penginapan dan seterusnya. Nah, itu sebabnya sebelum pandemik ini kursusnya itu hanya 3 hari. Jadi kita buat 3 hari, 1 hari 10 jam. Jadi 3 hari itu 30 jam, sangat intensif. Jadi dari jam 8 sampai jam 18. Jadi 1 hari itu 10 jam gitu. Untuk menghindarkan cost yang lebih besar gitu. Tapi tetap sangat mahal gitu. Walaupun banyak juga yang bertanya, Pak Nyoman, kapan yang offline buka? Itu pertanyaan yang sulit sekarang kita jawab. Jadi kita sekarang sudah ini teman-teman bertanya gimana Pak Nyoman ini PPKM-nya lanjut nggak? Udah nggak usah mikir PPKM, mau lanjut level 5, level 6, udah. Jadi kita nanti sudah biasa dengan hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya kita bersama-sama nanti mengembangkan ini supaya sekarang ini misalnya karena kebanyakan gurunya itu dari Jawa, guru BIPA, dosen BIPA itu dari Jawa, Bali, dan seterusnya. Jadi yang mereka pelajari juga tentang Jawa, tentang Bali. Padahal Indonesia ini besar sekali gitu kan. Nah, itu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai nanti ya. Oke, ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami di sini ya, yang untuk berkaitan dengan metodologi. Yang pertama itu adalah pendekatan. Nah, pendekatan itu bersifat aksiomatis,
atau nanti berupa definisi. Ya. Bahasa adalah gitu ya. Itu pendekatan kita. Nah, pendekatan kita itu juga kita sebut dengan cara pandang kita gitu. Nah, cara pandang kita itu nanti akan menentukan metode kita. Nah, jadi kalau ini baru cara pandang, baru definisi, kemudian kalau metode ini sudah merupakan prosedur, langkah-langkah. Jadi misalnya, saya percaya bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Oke, kalau kita percaya bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi, kalau begitu metodologi kita nanti adalah metodologi komunikatif. Bagaimana pengajaran membaca secara komunikatif? Nah, lalu dibuatlah rencana pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu baru metode gitu. Nah, sedangkan teknik itu adalah operasionalnya. Apa yang dilakukan oleh guru di kelas, itulah yang disebut dengan teknik. Nah, sekarang kalau saya sekarang adalah guru, maka yang teknik saya sekarang ini adalah teknik ceramah. Gitu. Karena komunikasinya ini satu arah. Gitu. Jadi teknik ceramah namanya. Jadi itu beda antara pendekatan, metode, dan teknik. Nanti saya akan selalu menanyakan apa yang dimaksud dengan kosakata. Gitu. Karena ini cara pandang ini akan menentukan action kita berikutnya gitu ya. Jadi cara pandang ini akan menentukan rencana kita itu akan menentukan aksi kita gitu. Jadi urutannya seperti itu. Dan itu sebaiknya konsisten gitu. Oke. Ya. Nah, apa bedanya BIPA dengan BIPAS gitu, bahasa Indonesia bagi penutur asli seperti kita gitu. Apa bedanya gitu? Ya ini adalah beberapa hal yang membedakan BIPA, bahasa Indonesia sebagai bahasa asing ya. Sebenarnya itu konsepnya ya, bukan bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu ya. Karena konsepnya itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Indonesian as a foreign language, so Indonesian as a second language gitu. Konsepnya itu. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahasa Indonesia bagi penutur asing, maka di dalam pikiran kita konsepnya itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, pelajarannya beda gitu kan. Jadi pelajaran BIPA, bahasa Indonesia untuk orang asing itu, dan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia itu beda. Jadi sama seperti bahasa Inggris untuk penutur asli bahasa Inggris, untuk kelas 2 SD dengan bahasa Inggris untuk kelas 2 SD kelasnya Indonesia itu beda. Ya, pelajarannya berbeda, tingkatnya berbeda. Gitu. Yang kedua, pengajarannya pun berbeda. Ya, pengajarannya pun berbeda. Jadi orang dewasa yang baru belajar bahasa Indonesia, dia belajar A, B, C, D, 1, 2, 3, padahal dia sudah dewasa gitu kan. Tapi kalau karena itu bahasa asing ya. Kemudian penguasaannya pun berbeda. Jadi tingkat penguasaannya itu berbeda ya. Jadi oleh karena itu ketika kita mengajarkan bahasa asing atau BIPA ini, penutur asli ini sering mengalami kesulitan itu untuk satu membendung informasi yang terlalu banyak dia kuasai, ya. Dia punya banyak hal yang mau disampaikan gitu. Tapi dia lupa ini ibaratnya dia penutur asli, guru penutur asli ini dia punya botol besar gitu kan. Yang isinya banyak sekali. Nah, peserta BIPA, apakah itu orang dewasa ataupun anak-anak, dia juga punya botol besar tetapi mulutnya kecil gitu. Nah, oleh karena itu guru ini harus bisa menakar berapa harus dikeluarkan secara bertahap supaya yang dikeluarkan itu bisa masuk ke otak pembelajar itu sendiri. Jadi kalau dibombardir dengan banyak hal, maka itu nanti mereka akan mengalami kesulitan gitu. Contohnya misalnya, kalau misalnya mengajarkan tata bahasa, lalu imbuhan me. Karena kita penutur asli, kita tahu bahwa imbuhan me itu atau awalan me itu dipakai di semua kata.
kata kerja bisa pakai me, kata sifat bisa pakai me, kata benda juga bisa pakai me, dan seterusnya gitu. Nah, kalau ini diajarkan seperti itu, maka muridnya pasti bingung. Terus kapan saya harus pakai me? Kalau kata benda pakai, kata sifat pakai, kata kerja pakai. Terus kapan ini dipakai gitu? Nah, jadi itu yang saya sebut dengan tadi, mana yang harus diajarkan dulu. Supaya nanti secara bertahap kita akan bisa melanjutkan pekerjaan kita gitu. Sebentar ya, ini ada peserta baru masuk. Halo. Halo, selamat siang Pak. Maaf Pak, saya kelupaan dengan waktu Wita dan Wip. Nah, saya sekarang mau coba masuk Zoom Pak. Nama saya Andis, tapi kok nggak bisa ya Pak ya? Oh, oke. Coba. Sebentar, Bu. Ya, makasih. Kenapa tidak bisa masuk ya? Kan saya masukkan yang yang ada di grup itu ya, Bu ya? Iya. Ya. Oke, coba lagi, Bu ya. Sebentar ya. Baik, sebentar. Oke. Kemudian bahan ajarnya juga berbeda gitu kan. Jadi bahan ajar itu kita tidak bisa secara otomatis memakai bahan-bahan ajar yang dipakai oleh siswa atau mahasiswa Indonesia kepada siswa BIPA kita. Jadi misalnya, ini kan kalau anak SD itu kan elementary misalnya, lalu langsung kita pakai di kelas elementary, pasti nggak bisa. Jadi harus disesuaikan lagi. Gitu. Demikian juga dengan buku ajarnya. Nah sayangnya, seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa bahan ajar BIPA dan buku ajar BIPA itu di Indonesia justru tidak ada, yang ada malah di luar ya. Jadi ada teman kita di Australia, ada banyak buku di luar, kemudian ada juga banyak buku di Amerika. Saya juga pernah melihat pelajaran bahasa Indonesia di Jepang, tapi lebih banyak kata bahasanya. Dan itu malah lebih cocok dipakai gitu daripada yang ada di Indonesia. Gitu. Nah itu sulit. Kalau ada di Indonesia yang bagus dari luar itu pasti mahal sekali. Gitu. Saya tahu ada banyak bahan ajar BIPA yang bagus di Indonesia, cuma itu tidak beredar di pasar. Gitu. Kemudian yang kelima, pembelajarnya juga beda. Nah, pembelajar ini itu adalah orang yang mempelajari sesuatu. Jadi mereka bukan mahasiswa karena kan sini kan ada siswa BIPA. Jadi kalau dia masih sekolah, dia siswa BIPA. Lalu kalau masih kuliah, mahasiswa BIPA. Nih ada orang belajar BIPA, tapi dia bukan siswa, bukan mahasiswa. Nah itu kita sebut dengan pembelajar ya. Bagi yang baru kali pertama mendengar kata pembelajar, nanti kita lihat dari segi tata bahasa ini dari mana datangnya pembelajar ini. Lalu pengajarnya pun berbeda gitu. Jadi tidak cukup hanya kita punya modal bahasa Indonesia saja, atau bahasa asing seperti tadi, tapi kita juga harus mengetahui beberapa hal. Selain metodologi ya, juga harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas BIPA misalnya. Nah itu harus disampaikan. Nah ini adalah beberapa hal yang berbeda antara BIPA dengan BIPAS. Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dan bahasa Indonesia bagi penutur asli orang Indonesia. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2010 ya, ketika saya terpilih sebagai Ketua Umum APBIPA, nah, APBIPA ya. APBIPA ini telah mengalami perubahan nama menjadi APPBIPA, jadi 2P ya. Sebelumnya itu adalah APBIPA, jadi ada APBIPA Bali, kemudian ada APBIPA Indonesia. Nah, ketika saya terpilih sebagai Ketua Umum APBIPA Indonesia, saya menyampaikan pidato pertama saya tentang trilogi pengembangan BIPA. Nah, trilogi pengembangan BIPA ini adalah satu, BIPA sebagai ilmu. Nah, karena itu tadi pengalamannya itu adalah ini saling berebut gitu kan. Oh, ini terutama di tingkat universitas. Ketika waktu itu ada program BIPA, lalu khususnya nih teman-teman di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia nih dosennya maksud saya, ini saling tarik menarik gitu. Ini program BIPA ada di mana nih?
oh harus ada di prodi bahasa Inggris karena ini kan berurusan dengan orang asing. Nah, teman Indonesia bilang, nggak bisa, ini kan judulnya bahasa Indonesia, ya di bawah prodi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi sering program BIPA tidak jalan waktu itu karena untuk menempatkan ini masih belum sepaham gitu. Sehingga banyak program BIPA itu waktu itu langsung berada di bawah PR4, di bawah universitas gitu, langsung di bawah naik gitu. Nah, BIPA sebagai ilmu itu artinya bahwa ini ilmu, semua orang bisa belajar BIPA gitu. Sampai hari kemarin ada yang, Pak Nyoman, saya ini bukan orang bahasa, boleh nggak saya belajar BIPA gitu? Nah, kenapa boleh ya gitu? Nah, karena itu tadi ada stigma-stigma sebelumnya gitu. Ini ilmu semua orang bisa belajar gitu. Dan juga keterampilan ya. Jadi kan kita menyebutnya ilmu pengetahuan ya. Jadi keterampilan pengajaran BIPA, ilmu pengetahuan tentang pengajaran BIPA gitu. Semua orang bisa. Bahkan kita di Bali karena kan di Bali ini kan industri perhotelannya bagus. Nah, lalu ada beberapa orang setelah mencapai puncak karirnya di hotel, mereka bosan. Lalu banyak yang belajar bagaimana menjadi pengajar BIPA karena mereka punya jaringan orang asing. Jadi yang diajarkan itu adalah orang-orang mantan manajer dan seterusnya di hotel yang ingin juga bagaimana menjadi guru bahasa Indonesia kepada orang asing. Nah itu mereka tidak punya latar belakang pendidikan, maksudnya ilmu pendidikan ya. Tapi bisa belajar seperti itu. Kemudian BIPA sebagai profesi. Nah, kalau BIPA sebagai profesi itu ada kode etik profesi yang pertama. Ada kompetensi profesi yang harus dikuasai. Karena kan berhubungan dengan ilmu tadi kan. Ilmu dan keterampilan ini nanti akan turun. Kalau menjadi guru BIPA itu harus satu tadi ya, tahu metodologi, kemudian tahu ilmu linguistik sedikit, kemudian tahu misalnya tentang lintas budaya. Karena yang kita ajarkan ini adalah orang asing yang budayanya beda dengan kita. Jadi oleh karena itu kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas terhadap pembelajar ini. Jadi profesi. Lalu BIPA sebagai industri. Ini BIPA ini industri sebenarnya ya. Jadi karena nanti kita bicara tentang kalau kita bicara industri nih. Ada produknya ya. Apa produk dari industri BIPA ini? Ada produk. Kemudian karena ada produk kan kita mau jual nih. Berarti harus ada marketingnya ya. Bagaimana kita memasarkan produk kita gitu. Lalu ada manajemennya di situ dan seterusnya gitu. Jadi itu industri sebenarnya. Nah, ketiganya ini harus jalan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya produk yang bagus, tapi marketingnya tidak bagus, nggak jalan juga gitu kan. Nah itu, jadi ini 3 gitu, yang harus menjadi ini. Termasuk misalnya, oke, saya ini guru BIPA gitu. Mana buktinya Anda guru BIPA? Jadi ada kartu. Jadi ABIPA Bali kita punya kartu anggota ABIPA Bali. Ya. Sehingga itu Anda tercatat di ABIPA Bali sebagai pengajar BIPA. Gitu. Nah, semuanya ini, ketiganya ini, itu nanti dalam rangka bagaimana kita melakukan standarisasi mutu program BIPA. Nah, apa saja isinya? Silabusnya bagaimana supaya standar, bahan ajarnya bagaimana, pengajarnya, evaluasinya, dan seterusnya. Gitu. Nah, di ABIPA Bali sekarang kita sudah mengembangkan apa yang namanya UKBIPA. Kalau Anda dengar, mungkin pernah dengar UKBI. Ya. Nah, UKBI itu untuk orang Indonesia. Untuk orang Indonesia, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, PNS misalnya harus ambil tes UKBI. Nah, di ABIPA Bali kita punya namanya UKBIPA, itu untuk orang asing. Ya. Untuk orang asing yang ingin mengetahui tingkat kemahiran bahasa mereka sampai di mana. Gitu. Tidak bisa diuji dengan UKBI, karena itu tidak fair ya. Nah, itu. Nah, ini trilogi inilah yang sampai hari ini masih tetap dikembangkan di ABIPA Bali. Oke, hal-hal mendasar yang perlu dipikirkan dalam pembelajaran BIPA ini adalah yang pertama apa acuan kita ya.
apa acuan kita untuk mengajarkan BIPA ini. Jadi kalau kita melihat misalnya teorinya itu adalah teori pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition gitu kan. Kemudian kalau misalnya dari linguistik mungkin kita perlu mempelajari yang pertama nih, nanti kalau kita membahas tata bahasa Indonesia, kita perlu mempelajari satu apa yang disebut dengan tata bahasa fungsional. Ya. Kemudian kita perlu mempelajari tata bahasa transformatif generatif. Nah, itu dua itu sangat penting untuk membedah ikhwal ke afiksasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kemarin saya mendengarkan YouTube ya, jadi ada teman dari Australia yang membuat YouTube itu, jadi mengajarkan imbuhan gitu. Jadi imbuhan yang artinya pelaku. Nah, jadi ada pemalu, ada pelaku tapi lalu ada pemalu dan seterusnya. Terus ketika sampai pada tulis menjadi penulis. Kenapa tidak petulis gitu? Karena lebih mudah mengucapkan penulis daripada petulis. Jadi penjelasannya seperti itu. Lebih mudah mengucapkan ini daripada ini. Nah itu saya sebut dengan spekulasi penutur asli gitu ya. Karena penutur asli ini, guru penutur asli ini apapun yang diucapkan di kelas, di level itu, kalau kita mengajar level 1, kita mengajar mengucapkan apa saja di kelas itu dipercaya oleh siswa gitu. Tapi kan itu tidak benar gitu, bukan karena ini lebih mudah diucapkan maka tulis menjadi penulis. Sebenarnya petulis lebih mudah daripada penulis. Nah, seperti itu ya. Jadi kasihan gitu kan. Kasihan gurunya kalau mengikuti cara itu, tapi tidak ada pola. Sebenarnya afiksasi kata itu sangat konsisten dalam pengembangannya. Kemudian pembelajar ini orang yang belajar gitu kan, itu adalah berbeda dengan orang Indonesia. Mereka punya kebiasaan yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Mungkin juga pertama kali belajar bahasa asing ya. Jadi mereka harus belajar bagaimana belajar bahasa asing. Nah, kita mungkin orang Indonesia atau mungkin juga orang Eropa itu bersyukur karena mereka setidaknya bilingual ya. Kita itu setidaknya punya dua bahasa gitu. Tapi banyak orang di dunia ini, misalnya seperti di Australia ya, karena agak terpencil mereka hanya tahu bahasa Inggris gitu. Jadi itu juga beberapa saya melihat bahwa banyak orang yang hanya tahu satu bahasa saja, tidak pernah belajar bahasa asing gitu. Sehingga kalau belajar bahasa Indonesia, bahasa asing yang baru, itu mereka perlu dibantu. Oke. Kemudian pengampunya, jadi orang yang mengajar atau gurunya seperti kita. Apa yang harus diketahui oleh guru atau pengajar BIPA ini? Ya, tidak hanya hal-hal yang tentang bahasa ya. Begitu nanti Anda melewati fase kemampuan bahasa yang sudah katakanlah misalnya pre-intermediate, maka di situ yang keluar itu adalah konten tentang keindonesiaan. Jadi nanti guru BIPA ini dia harus bisa menjelaskan sejarah Indonesia, ekonomi Indonesia, politik Indonesia, segala hal. Jadi kita ini seperti ensiklopedia ya bagi siswa kita gitu. Jadi ini tidak terjadi di kelas bahasa Inggris di Indonesia. Jadi guru-guru bahasa Inggris coba cek nanti teman-teman, guru-guru bahasa Inggris di Indonesia itu mereka biasanya hanya berfokus pada aspek-aspek kebahasaan. Jadi tensesnya, segala hal yang berhubungan dengan bahasa. Begitu ditanya tentang sejarah misalnya, coba bagaimana sejarah orang yang berbahasa Inggris. Misalnya di Australia ada namanya satu periode yang disebut dengan the lost generation gitu kan. Apa itu the lost generation? Nah, kayak gitu ya. Jadi itu mungkin kita tidak tahu gitu kan. Banyak guru bahasa Inggris tidak tahu tentang hal itu. Tapi oke lah, karena siswa kita juga tidak pernah bertanya tentang hal itu. Tapi siswa BIPA itu akan, begitu dia bisa membaca, lalu dia akan bertanya tentang banyak hal mengenai Indonesia.
bukan mengenai linguistik bahasa Indonesia gitu. Nah ini oleh karena itu guru BIPA jangan hanya berbekal ilmu linguistik, ilmu metodologi, tapi juga pengetahuan tentang Indonesia. Jadi termasuk misalnya tanggal-tanggal penting itu apa gitu ya, nama-nama pahlawan, periode sejarah Indonesia dan seterusnya itu harus kita pelajari. Nah khususnya jadi daerah lokal kita gitu kan. Jadi kalau saya dari Bali, saya harus menguasai informasi tentang Bali. Dari Bali zaman dulu sampai Bali yang hari ini gitu. Banyak yang bertanya, Pak Nyoman, bagaimana sekarang pariwisata di Bali? Karena kelasnya online. Bagaimana mereka? Nah, jadi itu kita harus punya data yang mutakhir mengenai hal itu. Kemudian tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran? Jadi kalau di universitas kita mengajarkan BIPA misalnya, maka sebaiknya diajarkan BIPA yang akademik. Karena nanti mereka akan kuliah. Gitu. Tapi kalau mereka ke Indonesia akan bekerja, berarti nanti kita ajarkan bahasa Indonesia untuk di tempat kerja. Nah ada juga bahasa Indonesia untuk shopping ya, mungkin tidak di Bali ya, tapi di Jakarta. Di Jakarta itu istri CEO, istri manajer, istri diplomat yang ikut suaminya. Nah, itu UI yang mengembangkan program ini. Jadi ada BIPA untuk ibu rumah tangga. Itu cukup berkembang ya. Ada yang Korea itu khusus tuh ada tuh. Jadi ceritanya tentang berbelanja, harga barang, segala hal seperti itu. Nah, teman-teman yang tadi ya di daerah Tangerang ya, di situ ada banyak industri. Berarti ada banyak ibu rumah tangga di situ. Jadi belajar BIPA itu nanti mengajarkan BIPA itu nanti berbelanja, memasak ya. Jalan-jalan, nah itu nanti digabung dengan itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Tahun 2019 ada mahasiswa S3 yang belajar di Bali tentang alat transportasi umum di Indonesia, khususnya ojek. Jadi karena dia adalah peneliti, dia harus belajar nanti subjek penelitiannya itu adalah pengendara ojek, atau supir ojek dan penumpang ojek. Jadi dia harus mempelajari bahasa Indonesia sehari-hari. Dan dia juga harus membuat laporan ke Dinas Perhubungan. Harus belajar bahasa Indonesia yang formal juga gitu. Karena itu tujuannya seperti itu. Dan sebagainya ya. Jadi ada banyak tujuan seperti itu. Nah, bagaimana sistematika pembelajaran kita gitu. Jadi misalnya mana lebih dulu diajarkan ini? Kalimat aktif me atau kalimat pasif di? Ini bisa diperdebatkan gitu. Ada yang mengatakan oke, kita ajarkan di. Kenapa di? Lebih dulu karena itu lebih mudah. Jadi di itu hanya kata dasar ditambah di. Udah dimakan, diminum, dibawa gitu kan. Jauh lebih mudah daripada me. Me itu bisa jadi men, mem, meng, menge, men, dan seterusnya. Jadi itu secara morphophonemics itu sulit gitu. Nah, tetapi ada yang mengatakan, oh tidak bisa, me dulu. Karena me ini lebih produktif, lebih banyak kita pakai. Jadi kalau misalnya membaca, akan lebih banyak me yang dia mendengarkan dan seterusnya gitu. Jadi yang mana kita pakai gitu. Yang mana kita pakai, atau apakah kita menggunakan pendekatan karena frekuensi pemakaian lebih sering dipakai, atau karena tingkat kemudahannya, tingkat kesulitannya. Ini lebih mudah, oleh karena itu ini dulu. Itu tidak masalah sebenarnya. Jadi tergantung gurunya sekarang, yang mana mau dipakai gitu. Nah, kemudian proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran inilah yang akan kita bahas di dalam metodologi ini. Bagaimana kita melakukan akselerasi penguasaan bahasa gitu. Misalnya ada banyak guru yang menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari abjad bahasa Indonesia. A, B, C, D dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau di bahasa Inggris oke gitu ya. Karena di bahasa Inggris itu semua huruf dipakai. Bahkan di bahasa lain mungkin ada yang lebih gitu kan. Kalau kita belajar bahasa Inggris, semua huruf yang ada di abjad itu dipakai semua. Tapi kalau di bahasa Indonesia, ada beberapa huruf tidak dipakai. Huruf ki misalnya itu nggak pernah dipakai di dalam bahasa Indonesia.
kecuali Al-Quran gitu ya dipakai. Tapi tidak ada kata lain yang menggunakan huruf Q. Gitu. Huruf X juga tidak pernah dipakai gitu. Tapi jangan habiskan waktu kita untuk mengajarkan sesuatu yang sebenarnya bisa dilompati gitu. Karena kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang fonetik. Jadi tulisan dan arti dan bunyi itu sama gitu. Nah, itu yang harus konsep diketahui oleh mahasiswa pembelajar BIPA ini. Nah, itu adalah proses yang akan kita pelajari dalam 6 hari ini. Nah, oleh karena itu, pertanyaan kita sekarang itu adalah bagaimana mengajarkan BIPA, gitu ya. Bagaimana mengajarkan BIPA? Bagaimana mengajarkan BIPA atau metodologi pengajaran BIPA itu adalah satu, pengajaran BIPA itu harus menarik. Kalau tidak menarik, orang tidak akan mau belajar, gitu kan? Tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerjakan yang lain. Selain menarik, pengajaran BIPA itu harus dirasakan bermanfaat. Karena siswa dewasa misalnya, kalau kita mengajarkan angka, kalau kita mengajarkan angka untuk siswa dewasa dan sudah ada di Indonesia, itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Maksud saya itu bukan tergesa-gesa ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, kita mengajarkan angka itu cukup sampai 20 itu sudah cukup. Karena kalau kita lihat misalnya dompetnya orang Australia atau orang Amerika, mungkin juga orang Jerman gitu, yang paling besar itu ada $20 gitu. Di ATM itu di Amerika itu yang paling besar uang itu adalah $20. Jadi kalau ada yang bawa uang $100, lembar $100 atau $50 itu biasanya orang asing. Jadi kalau di ATM hanya ada. Nah, dengan $20 sudah cukup gitu. Tetapi di Indonesia tidak bisa. Kalau dia hanya tahu angka 20, tidak bisa belanja dia. Jadi harus segera dikombinasikan dengan 1000, ya kan? 200, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya gitu. Jadi karena nanti kalau tidak dia akan kesulitan berbelanja gitu. Atau mungkin ada risiko ditipu. Jadi mereka tidak tahu kalau angkanya terlalu besar, mereka langsung tidak tahu gitu kan. Oke, this is my money gitu. Berapa? Itu sering. Jadi sering terjadi kasus penipuan orang asing ya, terutama di money changer ya. Jadi karena mereka nih wah banyak gitu kan udah bingung dia menghitungnya langsung dimasukkan itu ternyata dia ditipu sekian lembar uangnya diambil. Nah, itu karena itu tadi salah satu penyebabnya adalah dalam pembelajaran BIPA ini kita menghindari hal seperti itu. Harus dilakukan percepatan. Jadi tidak bisa sama dengan pengajaran bahasa Inggris. Lalu kita harus melakukan aktualisasi pembelajaran. Caranya bagaimana? Pengkondisian dalam menyajikan materi. Jadi pengkondisian ini adalah siswa ini hari Senin ya. Hari Senin itu adalah Jumat, Sabtu, Minggu itu hari yang sibuk bagi kalau di Indonesia ini ya, atau bahkan di luar pun. Jumat, Sabtu, Minggu itu mereka sibuk mengerjakan hal yang lain ya. Ada yang bekerja, khusus bekerja di akhir pekan gitu. Nah, hari Senin itu biasanya itu mereka masih lelah gitu. Nah, lalu bagaimana nih kita melakukan pengkondisian seperti ini terhadap mereka ini. Nah, siswa harus melakukan pemahaman atau memahami, lalu melakukan konstruksi, menyerap, dan menguasai materi. Menguasai materi. Nah, menguasai materi itu nih, wujudnya nanti itu adalah menggunakan. Jadi misalnya, kalau dia belajar satu kata, dia harus bisa memahami arti kata itu, lalu dia bisa akan membuat frasa atau kalimat dengan kata itu, lalu dia menyerapnya, memahaminya, dan menguasai kata itu artinya
ketika kata itu diperlukan, dia akan keluar secara otomatis. Nah, itu artinya menguasai. Kalimat juga begitu. Kalimatnya akan keluar secara otomatis pada saat diperlukan. Nah, ini memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis untuk ini. Nah, siswa kita itu biasanya kalau dipancing dia tahu ya. Dipancing dia tahu, atau misalnya kita tanya dia tahu, tapi begitu dia pakai, dia perlu, kata itu tidak mau keluar. Nah, itu kita pernah mengalami hal seperti itu ketika kita belajar bahasa asing dulu, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, segala macam. Di level itu kita pernah seperti, apa ya kata yang harus saya pakai gitu. Nggak mau keluar gitu. Nah, jadi menguasai itu seperti itu. Yang menguasai itu kapan diperlukan, saat itu keluar secara otomatis. Sehingga di situ akan terjadi arus apakah itu menyimak, membaca, dan sebagainya itu lancar. Fluency akan kelihatan di situ. Sehingga jedah, kalau sekarang kita berbicara bahasa kita, itu jedah itu tidak terlalu lama. Gitu. Nah, itu 3 hal yang harus dikuasai ketika kita melaksanakan atau mengaktualisasikan pembelajaran kita. Nah, apa sebenarnya peran metode itu ya? Nah, metode itu adalah salah satu komponen pembelajaran. Gitu. Jadi supaya nanti, ada sistematikanya di situ. Salah satu komponen. Jadi ada banyak komponen dan metode ini adalah salah satu komponen. Metode itu adalah wujud pembelajaran berdasarkan pendekatan. Itu tadi ya, harus sinkron antara pendekatan, metode, dan teknik. Jadi di Indonesia ini lama sekali nih, dari tahun 84 ya, itu ketika pendekatan tata bahasa, kurikulum 75 namanya itu, tata bahasa berganti menjadi pendekatan komunikatif. Jadi kurikulumnya tuh tahun 84 itu sudah komunikatif. Tapi sampai sekarang pun menurut saya itu masih tata bahasa. Masih grammar based gitu ya. Nah, itu tidak sinkron antara pendekatan dengan metode dan teknik gitu. Nah, ini tidak boleh gitu. Dan ini sering terjadi di sistem kita. Metode itu adalah cara untuk bagaimana kita menentukan kondisi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Seperti tadi. Apakah akan bekerja di Indonesia, atau akan tinggal di Indonesia, atau akan berbisnis di Indonesia, atau hanya jalan-jalan di Indonesia, atau melakukan penelitian, atau kuliah. Gitu. Jadi harus dikondisikan sedemikian rupa. Dari segi prosesnya, dari segi bahan ajarnya. Jadi jangan sampai misalnya orang ini akan melakukan penelitian di Indonesia berhubungan dengan anak-anak jalanan. Lalu kita ajarkan bahasa Indonesia formal. Nah, ini nggak nyambung. Ya. Jadi kalau dia akan kemana dia akan pergi, apa yang akan dilakukan, itu nanti akan menentukan pelajaran kita. Tetapi kalau mereka akan kuliah, jangan sampai terlalu banyak bahasa Indonesia sehari-hari. Gitu. Nah, itu harus dilihat seperti itu supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dari sudut pandang siswa, bukan kita ya. Jadi pembelajaran itu dari sudut pandang mereka, bukan sudut pandang guru. Gitu. Sebab kalau itu tidak tercapai, nanti resikonya cukup banyak gitu. Bagaimana kita menentukan metode ini ya, atau bagaimana metode itu ditentukan kalau di Indonesia misalnya. Nah, apa metode yang paling bagus itu tidak ada jawaban itu. Tidak ada jawaban metode yang paling bagus. Itu adalah metode yang disukai oleh siswa. Jadi kembali lagi. Jadi jawabannya itu nanti berputar-putar. Tidak bisa kita menyebut ini yang paling bagus. Tidak ada. Karena itu semuanya akan tergantung pada banyak faktor. Oke. Ini adalah beberapa hal yang kadang-kadang mempengaruhi penentuan metode kita. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan pemerintah itu menentukan metode yang akan dipakai. Kalau kurikulumnya mengatakan tata bahasa. Sekarang kurikulumnya mengatakan CFR. Nah, kayak gitu ya. Lalu orientasi, tujuan, sudah. Kebutuhan pembelajar, keterbatasan. Nah, ini dia. Jadi, dimanapun kita berada, selalu ada keterbatasan. Jadi, tidak ada kondisi ideal. Saya belum pernah menemukan kondisi ideal dalam pengajaran bahasa. Jadi,
termasuk misalnya di kelas saya di Arizona itu di Arizona salah satu universitas yang terbesar di Amerika, Arizona State University gitu. Jadi kelasnya ya sama dengan kelas kita. Jadi peralatan yang ada di dalam kelas bahasa tempat saya mengajar itu sama dengan kelas yang ada di Indonesia saat ini. Ada AC, ada internet, ada proyektor segala macam, ada semua gitu. Tapi tetap terbatas gitu. Oh, saya perlu ini, perlu itu gitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus dekat dengan keterbatasan ini. Apalagi kalau di Indonesia. Di Indonesia itu nanti kita bisa mengajar di bahasa Indonesia one on one gitu di sawah. Mereka langsung ke lapangan. Kalau Anda pernah tahu di Green School misalnya, ya seperti itu. Mereka belajar tentang tumbuh-tumbuhan, mereka turun ke ladangnya, belajar tentang tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi tidak menggunakan buku yang banyak. Tidak ada banyak keterbatasan. Nah, guru itu akan berhadapan dengan keterbatasan seperti ini. Kemudian pesanan ya. Pesanan ini guru sering diminta untuk mengajar sesuatu sesuai dengan pesanan. Saya ingin nanti staf saya ini akan bertugas sebagai misalnya public relation. Oleh karena itu saya ingin mereka bisa A, B, C, D. Itu dipesan ya. Nah caranya terserah kita gitu. Jadi atau misalnya saya punya 5 orang, tapi kemampuan mereka tidak sama, tapi saya ingin mereka ada di dalam satu kelas. Ada juga seperti itu ya. Tapi itu tidak masalah ya, karena itulah tantangan guru ya. Karena tidak bisa guru yang menentukan semua. Ya, karena itu kita itu didikte oleh, karena ini industri, kita didikte oleh klien ya. Apalagi kalau kursus ya, itu didikte oleh klien. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, mereka pasti pergi ke tempat lain. Agak berbeda kalau itu di kampus ya. Oke. Nah, apa bedanya program BIPA dengan kelas BIPA gitu kan? Nah, kalau kelas BIPA itu yang paling penting itu adalah bahasanya ya. Bahasanya yang paling penting. Lalu ada program-program lain seperti di gambar ini ada melukis dan seterusnya, itu adalah membatik misalnya. Itu adalah dalam rangka menunjang pelajaran di kelas gitu. Itu kelas BIPA. Atau mungkin diajak jalan-jalan oleh gurunya gitu, kelas BIPA. Tapi kalau program BIPA, misalnya itu berbeda. Program BIPA itu terdiri dari ada bahasa, ada budaya, misalnya, ada host family, misalnya, keluarga angkat, dan seterusnya. Itu program BIPA bisa seperti itu. Nah, itu akan memerlukan koordinasi dan organisasi yang berbeda. Nah, kalau misalnya hanya kelas BIPA, satu guru saja bisa menangani. Ya, kelas BIPA-nya berapa level? Oh, 2 level. Oh, jamnya bersamaan. Oh, berarti perlu 2 guru. Tapi kalau program BIPA di dalamnya ada bahasa, terdiri dari beberapa level, ada komponen lain, nah itu pasti akan lebih rumit. Ya, itu antara program BIPA dan kelas BIPA. Bedanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin kelas BIPA nanti, untuk kelas BIPA saja ini sudah cukup ya. Kita tahu bagaimana mengajar, untuk kelas BIPA sudah. Nanti ada ekstra, oke, kita akan berlatih menawar di pasar misalnya. Nah, itu bisa. Bagian dari pelajaran BIPA. Jadi kalau kita lihat proses pembelajaran itu, ya komponen-komponennya itu ada banyak ya. Ada silabus, ada pembelajar, ada materi, dan seterusnya. Dan metode ini berhubungan dengan semuanya. Jadi kalau silabus kita itu komunikatif, metodenya harus komunikatif. Ya. Kalau pengajarnya ini adalah suka dengan tata bahasa, kemungkinan metodenya itu nanti akan tata bahasa. Gitu. Jadi akan sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen ini. Gitu. Nah, dari sekian komponen ini, yang paling kunci itu adalah silabus. Silabus itu akan mendikte semua, gitu. Dan termasuk metode juga harus menyesuaikannya ke silabus. Gitu.
Nah, guru BIPA itu perlu belajar tentang bagaimana berempati terhadap siswa BIPA. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Apalagi kalau program BIPA ini adalah in-country program, gitu kan. Jadi dia masih umur 19 tahun, antara 19 sampai 22 gitu. Pertama kali pergi ke Indonesia misalnya, mereka berasal dari negara 4 musim, sekarang datang ke Indonesia, daerah tropis. Nah itu harus banyak hal yang perlu mereka ketahui gitu. Lalu tidak tahu bahasa setempat. Nah, kita kan dia belajar bahasa Indonesia, jadi mereka pikir semua orang Indonesia itu berbahasa Indonesia. Ternyata tidak, ya kan, ada yang berbahasa Bali, berbahasa Jawa dan sebagainya. Itu juga melelahkan buat mereka. Lalu kalau ada host family-nya tinggal dengan keluarga asing. Keluarga asing, budaya asing, semuanya serba asing. Itu akan menimbulkan ada banyak isu di situ. Hidup 24 jam dalam budaya asing gitu. Nanti mungkin kita bisa tanya sama Pak Yuliardi dan teman kita yang dari Yuri itu bagaimana bulan-bulan pertama tinggal gitu setelah masa honeymoon period itu lewat gitu kan. Bagaimana rasanya gitu. Dibombardir dengan bahasa asing, makanan asing. Wah itu melelahkan juga gitu. Jauh dari keluarga mereka ya, jauh dari keluarga mereka dengan perbedaan jam. Kalau dengan Amerika itu, kalau Amerika bagian barat 15 jam perbedaannya. Nah, jadi ini kalau mereka mau berkomunikasi, jadi mereka harus cari waktu yang tepat, kalau dapat waktunya tidak banyak. Pas mereka istirahat, orang tuanya, keluarganya di rumah istirahat juga, tapi setelah itu mereka harus bekerja dan seterusnya, jadi tidak ada banyak waktu. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan ke keluarga, jadi mereka harus mencari waktu yang sangat tepat itu. Jadi tidak leluasa ya, jadi itu jauh dari keluarga itu adalah tantangan yang luar biasa. Dan kemudian harus mengubah kebiasaan hidup mereka gitu kan. Yang biasanya makan pakai garpu dan pisau, sekarang harus pakai sendok. Itu menurut beberapa mahasiswa itu aneh buat mereka ya, karena kalau ada sendok itu untuk makan sup katanya. Kok ada sendok kok nggak ada sup ya? Itu padahal kalau orang Indonesia makannya itu pakai sendok. Kalau ada ayam kok nggak ada pisau ya gitu. Artinya kan ada ayam, artinya pisau pakai motong gitu. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu mengubah. Apalagi kehidupan yang lebih pribadi ya, misalnya menggunakan kamar mandi gitu kan. Nah, jadi di Indonesia masih banyak toilet jongkok gitu kan. Dan mereka jongkok saja tidak bisa. Gitu. Jadi itu sebabnya kalau Anda punya program yang akan keluar negeri, coba dicek dulu bisa jongkok nggak mereka gitu. Kalau tidak bisa, jadi harus dilatih. Melalui proses pembelajaran itu dilatih dia bagaimana jongkok gitu. Kalau tidak nanti itu bisa banyak masalah di Indonesia. Oke. Nah ini mungkin kita bisa belajar sesuatu dari cara berpikir ini. Karena kita sering mengajar dengan cara ini ya. Karena cara kita itu adalah seperti sekarang ini yang saya lakukan. Tell me, Anda sudah lupa sekian 10% dari apa yang saya sampaikan tadi ya, karena tell me I will forget gitu kan. Tapi kalau ditunjukkan contoh-contoh maka I will remember. Tapi yang paling penting itu adalah melibatkan mereka. Dan I will understand. Nah, kalau bahasa kan tidak cukup hanya I will understand gitu kan ya. Kalau bahasa itu seperti tadi, dia harus menguasai, bisa memakai kapan diperlukan gitu. Jadi tidak cukup hanya I will understand. Ya, itu. Ya, itu kan tidak cukup hanya sampai di memahami. Jadi kalau di bahasa harus ditambah lagi. Karena apa? Karena bahasa itu adalah keterampilan. Jadi keterampilan itu tidak cukup hanya ini. Karena kan di Indonesia banyak tuh. Dia paham itu kalau yesterday itu lampau. Tapi kalau yang keluarnya yesterday I go to the beach gitu kan. Terus diberitahu, oh itu lampau itu. Oh oke, ya yesterday I good. Kan tambah ed, jadi good. Oh ya benar gitu kan. Konsepnya benar gitu, tetapi
Oh, bukan. Go itu termasuk kata kerja apa namanya? Irregular. Gitu. Oh iya ya, baru dia ingat gitu. Tapi begitu dia ngomong tadi nggak keluar itu. Diberi, oh iya betul ya, when ya, yang benar. Nanti besok keluar lagi, yesterday I go gitu. Karena itu adalah keterampilan. Jadi keterampilan itu harus dilakukan berulang-ulang. Sama seperti kita nyetir sekarang kan, kalau sudah terampil kan ya sepertinya tutup mata ya. Jadi tangan dan kaki itu sudah otomatis bergerak gitu. Coba waktu belajar dulu kan dihitung, oke 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu. Nah jadi keterampilan itu harus diasah terus-menerus gitu. Apapun keterampilan apapun itu. Gitu. Nah katanya kalau untuk orang dewasa itu seperti ini ya. Jadi itu dia ada tambahan tadi. Kalau tadi kan hanya 3 gitu kan. Ada tambahan ini. Jadi let me do it gitu. Nah, inilah let me do it ini yang melatih keterampilan itu gitu. Jadi itu tadi. Jadi kita kembali. Jadi pengajaran siswa itu BIPA itu kalau nanti kita membuat RPP itu ada yang namanya can do statement gitu. Atau yang disebut dengan skill based gitu ya. Jadi berbasis keterampilan. Jadi bukan pengetahuan. Jadi yang can do statement ini sangat penting, bisa apa gitu. Jadi di saya punya program diberitahu, oke, setiap pelajarannya itu per jam, 1 hari 4 jam, tapi dibagi menjadi 4 kali 1 jam. Ditekankan setiap 1 jam dia bisa apa gitu. Jadi setiap 1 jam itu harus ada keterampilan baru yang bisa dilakukan oleh siswa. Nah begitu cara mereka untuk apa namanya mendorong tingkat penguasaan keterampilan itu supaya lebih cepat. Ya. Nah, oleh karena itu guru atau pengajar BIPA yang bagus, yang baik itu adalah satu, mereka harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Kembali ke tadi ya. So, interesting and useful. Gitu. Jadi ada banyak kegiatan yang menarik tapi tidak bermanfaat. Ada banyak kegiatan yang bermanfaat tapi caranya tidak menarik. Ini jadi kombinasinya harus menarik dan bermanfaat. Harus bisa menampilkan pembelajaran secara sistematis sehingga mudah diikuti. Jangan dibalik ya. Ini sulit ini ya. Kalau oleh karena itu, gitu, jangan. Jadi semua pelajaran itu harus dirasakan mudah gitu. Nggak ada orang yang suka belajar yang sulit ya. Yang mudah baru suka. Nah, oleh karena itu mampu membuat siswa ingin kembali lagi untuk mendapatkan pelajaran baru. Wah, saya mau kursus lagi. Ini siapa yang ngajar level 2, Pak? Nih, oh ya, saya mau kursus lagi gitu. Ingin. Kemudian harus mampu membuat siswa merasa rugi kalau dia tidak mengikuti pelajaran. Wah, rugi. Sehingga dia nggak mau bolos gitu. Jangan kayak kita dulu ya. Kayak kita dulu bahasa Inggris, nggak suka bahasa Inggrisnya, bolos ya. Menunggu pelajaran bahasa Inggris udah bolos gitu. Nah, jangan seperti itu. Yang terakhir, membuat siswa merasa tidak belajar atau merasa tidak diajar. Tahu-tahu waktunya sudah habis. Udah habis ya, gitu ya. Itu. Jadi hal-hal ini perlu kita pertimbangkan ini. Nah, ini adalah keterampilan, sekali lagi, oleh karena itu perlu waktu untuk menguasai ini. Gitu. Perlu waktu. Oke, ya ini adalah kartu ABIPA Bali ya. Bagi nanti yang berminat nanti akan di akhir kursus baru kita bicara tentang ini. Nah, itu adalah garis-garis besar tentang metodologi, tentang apa itu metodologi, dan bagaimana kita menerapkannya metodologi itu dalam pembelajaran BIPA, sehingga berapa lama pun siswa ini belajar, mereka selalu tertarik dengan apa yang Anda berikan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan?